Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Eh, saya malam hari ini masuk untuk, saya nggak mau live ya, biar fokus isinya. Dan kalian semua rata-rata kan sudah bisa ya mengikuti untuk prosesi pencarian kembar jiwa. Ini adalah hari dimana saya disuruh oleh leluhur untuk satu, meminta maaf kepada kalian semua. Anda adalah light worker, Anda adalah pasukan Allah, Anda adalah twin flame. Twin flame itu adalah kalian yang bersatu dengan cahaya ilahi, karena kalian yang terkoneksi dengan saya adalah pasukan Allah yang energinya dipakai untuk mengawal Nusantara, untuk prosesi terjadinya hal-hal yang sedang dikerjakan oleh leluhur ya. Di sini saya disuruh meminta maaf kepada kalian para light worker, para pekerja Tuhan, para energi kalian kan dipakai ya. Energi kalian dipakai oleh leluhur untuk mengiring persatuan Nusantara untuk ibu kota baru Kalimantan Nusantara. Kalian ini pasukan, jadi ada di garda terdepan. Jadi selama saya bilang hati-hati ada turbulensi, itu sebenarnya Anda kena imbas dari Pak Presiden. Itu kayak kita. Pak Presiden itu adalah pekerjanya leluhur ya, yang tangan yang dipakai oleh leluhur untuk mencapai maksudnya para leluhur ya. Leluhur seluruh Nusantara bersatu. Dan Pak Jokowi bertugas menanam paku bumi. Sudah dilaksanakan tanggal 14, karena itulah boom, masalah banyak terjadi tanggal 14. Saya kasih turbulensi itu kan, saya mulai kena debt collector tuh 14. Sebelumnya saya sudah kasih pengarahan hati-hati ada turbulensi, ternyata saya kena juga. Terus udah gitu banyak dari yang debt collector, banyak yang report di WhatsApp saya, ada tagihan kartu kredit yang lama sekali sudah ditutup, tiba-tiba ada penagihan lagi, kayak gitu-gitu. Jadi yang aneh-aneh, peristiwanya yang aneh-aneh. Kemudian ada yang jatuh, ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, ada yang anaknya minggat, ada yang Fuji dan Torik putus tanggal 14. Sama, ini semua diguncang, semua harus masuk kepada bilik hati, iman yang tinggi ya, berpeluk pada Tuhan Allah, clearing energi, minta ke perlindungan dari Allah. Anda kena imbasnya dari kuasa kegelapan yang ingin mendekat ke kilometer 0 Kalimantan. Kalian yang kena, kita semua kena kemarin. Kita kena semua, kena masalah dari kuasa kegelapan yang tidak menginginkan Nusantara terjadi. Puji Tuhan sudah masuk ya, paku bumi sudah masuk, dan itu 38 provinsi. 38 provinsi itu adalah seperti cakram. Seperti cakram ya. Kemarin itu yang ditanam adalah paku seluruh Nusantara. Pakunya seluruh Nusantara dengan simbol di tombolnya ada di Kalimantan, ada di Nusantara, ibu kota penajam Kalimantan, di Nusantara, ibu kota Nusantara. Itu 38 provinsi, 2 kilo tanah, 1 liter air. Itu Pak Jokowi membentuk suatu beton goib. Sudah beton goib, 38 provinsi sudah tertanam. 3 sampai anjing saya bengek 3 sampai 7 hari kering. Tanggal 21 bebas tugas. Ini tanggal 3 ini 3 hari setelah Pak Jokowi menanam paku bumi.
paku tanah Jawa, paku tanah Nusantara, pakunya Nusantara, paku tanah Jawa pindah. Kemarin kan yang Sabdo Palon sudah kecabut ya, sudah lewat masanya 500 tahun. Ini paku baru, sudah ketanam. Satu, permintaan maaf dari leluhur karena kalian kena imbasnya. Kedua, berita bahwa 38 provinsi mengirim 2 kilo tanah dan 1 air, itu membentuk cakram bumi, di mana itu solidnya bumi. Bukan saja solidnya Indonesia, tapi solidnya bumi itu nanti bersumber di Nusantara. Ya, di Nusantara. Kemudian semua yang kemarin kena gelimpang, kena masalah, yang 1 minggu ini kena masalah, semua berpegang pada sinar Allah ya, pakai keluhuran budi. Kalau kena hukum kayak masalah saya, damai-damai saja, urus dengan jalur hukum tanpa ribut ya. Semuanya memakai ego level atas, jangan ego level bawah untuk mengatasi masalah, karena ini tes. Semua yang melekat kepada Tuhan, semua yang clearing energi pada saat kena masalah dan menyelesaikan masalahnya dengan sempurna, lulus tesnya, akhir Maret sampai April ada hadiah buat kalian, ada yang baik. Jadi di sini di akhir video saya yang terakhir, saya akan sematkan di sini lagi. Itu kan ada ABRI ya, ada ABRI. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah naungan sang merah putih. Majulah, ayo maju, menyerbu serbu. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, tinggalkan kekasih, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan suami. Anda sedang diarahkan berperang melawan kuasa kegelapan. Karena itulah Anda disisihkan dari pasangan. Paham? Anda dikeluarkan dari pasangan untuk pembayaran karma kita, pembayaran karma leluhur. Energi kalian biar fokus. Karena pembayaran karmamu ini adalah untuk leluhur. Yang dulu, yang detik ini, yang hari ini, yang di kehidupan ini terzolimi, tersakiti, dahulu Anda menyakiti, dahulu Anda menzolimi. Putus kutuknya, selesaikan sampai di kehidupan ini supaya tidak menurun ke anak cucu. Bayar karmanya dengan perbuatan baik, dengan energi baik untuk leluhur. Nggak usah terlalu yang saya ajarkan bukan agama. Yang saya ajarkan cuma dasar. Kalian bisa mengaplikasikannya dengan agama kalian masing-masing. Saya tidak mengajar agama. Saya cuma mengajarkan pernafasan, clearing energi. Itu saja. Kembar jiwanya diketemukan supaya tahu ini cerita tentang apa yang harus Anda bayar. Sisanya kalau Anda sudah ketemu kembar jiwanya, Anda sudah memutus kutuknya. Yang penting memutus kutuknya. Yang penting memutus kutuknya. Dan membayar karmanya. Maka Anda akan baik-baik saja. Ya, supaya tidak mengulang siklus. Supaya tidak supaya kita menyelesaikan sesuai waktu. Capek ya. Karena kalau tidak sesuai aturan, kita mengikuti cinta biasa, akal yang biasa, udah terserah Tuhan, maka kan 15 tahun. Kita percepat 2 tahun, setahun, 3 bulan, 5 bulan, tergantung tugas masing-masing. Kalau saya 2 tahun enggak selesai-selesai, belum selesai juga. Karena 9 leluhur saya itu orang ratu ya, ratu dosanya banyak. Karena menghalalkan segala
macam cara untuk kemajuan kerajaan. Sebenarnya seperti itu, tapi tetap ada karma-karma yang harus dibayar. Tetap ada karma-karma yang harus dibayar. Gitu. Jadi jangan berpikir untuk pasanganmu kembali sebelum kalian membayar karma. Karena siklus akan terulang lagi, Anda harus dienolkan lagi, capek. Lebih baik kita mengerjakan tugas dari Tuhan dan mengalir. Percaya sama Tuhan, percaya sama jodoh itu dari Tuhan, gak akan kemana. Jodoh itu dari Tuhan, gak akan kemana. Percaya pada rezeki itu dari Tuhan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau kita merasa seret rezeki, kan clearing energi sudah diajari. Ya. Leluhur cuman menyampaikan bahwa cerita cinta kalian ini memang dimaksudkan untuk Anda menemukan sejatinya diri Anda sendiri. Dan kemudian Anda pergi berperang, meninggalkan anak, ibu, pasangan untuk membayar karma. Karena leluhur kalian itu pejuang. Leluhur kalian itu orang sakti, berjuang untuk Nusantara. Ya, semua yang berurusan dengan saya itu kalian semua adalah pejuang yang ada kesalahan, yang harus membayar karma, yang harus mengenulkan. Kalian yang harus mengenulkan. Kalian yang menjadi gini loh. Misalnya kita dihadapkan pada orang ketiga ya, mau ini ibunya, mau ini orang perempuan lain atau lelaki lain. Kita mikirnya gini, kita membayar karma. Saya udah bilang, siapa yang tersakiti saat ini dahulu menyakiti. Oke? Di kehidupan ini kita kena cerita yang kita yang tersakiti, kita yang mundur karena kita tidak dipilih, karena kita dihadirkan orang ketiga dan kita tidak nyaman dengan orang ketiga. Oke, kalian mundur. Ketidakmengertian ini bawa kepada Tuhan. Kita membayar karmanya kehidupan lalu. Kita membayar karma kehidupan lalu. Yang orang bersama pasanganmu itu membayar karmanya sekarang ini. Semua akan dipulihkan pada saat kita mengenulkan diri di hadapan Tuhan. Semua akan dipulihkan, itu janjinya. Semua yang mengenulkan diri di hadapan Tuhan, tidak marah dengan orang ketiga, tidak membalas dendam, tidak memakai segala macam cara untuk membuat pasangan kita kembali. Kita pasrah pada Tuhan, pada jalurnya Tuhan. Kita tidak membuat cara-cara yang rendah, yang murah, dengan cara dipelet suaminya biar pulang. Nah, pelet lawan pelet, nanti jadinya orang ketiga juga pakai pelet. Nah, kayak gitu. Jadi kita berdoa, bungkus diri kita, energi kita enak kepada Allah. Pasanganmu, karena kalian bukan orang biasa. Kalian bukan orang biasa. Energi pasanganmu itu ngikut kepada Anda. Energi pasangan ngikut kepada Anda. Kalau Anda menutup diri hanya kepada Allah tanpa bocor, tanpa ada ngintip-ngintip Facebooknya, sosial medianya, status WhatsAppnya, get kontaknya, benar-benar menutup diri sama Allah, dia akan mengikut kepada Allah tanpa bocor. Kalau bocor, dia akan selingkuh, dia akan tolah-toleh lagi. Begitu. Dan ini centang satu, sudah kalian sudah checklist satu ya. Nusantara sudah, cakram Nusantara sudah terbentuk, tinggal pengoperasiannya selanjutnya. Saya nggak boleh cerita ada apa, tapi yakinlah cakram ini ya, yakinlah cakram ini, kalau tidak ada hambatan dari kuasa kegelapan, cakram ini akan mengencangkan, merapatkan bumi Indonesia jauh dari tsunami, gempa bumi yang besar, macam-macam.
Cakram ini yang akan menstabilkan bumi Indonesia, tidak terpecah. Cakram ini cakram leluhur. Cakram gaibnya Indonesia sudah terpancang. Cakram leluhur sudah nancep di bumi Nusantara. Sudah nancep. Terima kasih kepada Anda pasukan light worker. Anda light worker, Anda pejuang terang, Anda anak terang, Anda pejuang Allah. Anda pasukan Allah. Anda pasukan Allah. Ya, itu berkat kalian. Bulan 4, semua yang melaksanakan pengenulan diri kepada Tuhan, mengenulkan diri dan hanya mengisi dengan Tuhan, akan ada kestabilan, akan ada damai sukacita, semua dinormalkan, semua dipulihkan. Akan ada orang baru datang atau yang lama dikembalikan. Rumah tangga Anda diperbaiki, kedamaian Anda diperbaharui. Itu janjinya. Itu janjinya. Melekat selalu pada Tuhan, clearing energi terus pada Tuhan. Yakin jodoh itu datangnya dari Tuhan, rezeki datangnya dari Tuhan, tidak akan kemana walaupun dipatok ayam. Walaupun diambil orang lain, akan dikembalikan. Kalau kamu mau dikembalikan, dia akan jadi punyamu. Kalau tidak, ada orang baru. Ya, itu janjinya. Asal pembersihan, asal ngikutin step-stepnya pembersihan, clearing energi terus. Pernafasannya dipakai, putus kutuknya, bayar karmanya. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika selesai semua pesan leluhur Nusantara, tonggak baru, peradaban baru, banyak hal-hal baru akan dimunculkan yang akan orang-orang yang penuh dengan teknologi itu, yang katanya Pak Jokowi itu klinik, nanti akan ternganga. Nanti akan ternganga karena teknologi leluhur lebih dahsyat dan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan dengan otak manusia. Nanti teknologi leluhur, nih mulut saya bilang, teknologi leluhur lebih tinggi daripada teknologi manusia. Nanti akan dimunculkan, belum saatnya, nanti akan dimunculkan. Dan mereka semua yang menghina leluhur, keluhuran budi, yang klinik, mereka akan semua akan menganga. Gitu. Pesan dari leluhur sudah saya sampaikan. Sehat, selamat, semangat semuanya. Ini malam Jumat, harinya ceria, tetap mengenulkan diri kepada Tuhan. Yang ditinggal pacarnya, yang ditinggal kekasihnya, yang sedih jangan terlalu sedih. Nolkan semua kepada Tuhan. Gelontor dengan energi positif, buang yang negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua yang negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Tarik semua yang positif dari Allah, masukkan badan, clearing energi Anda. Oke? Leluhur ada di sana. Leluhur ada banyak di belakang. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika. Kalau Anda melihat leluhur di belakang saya, itu bukan punya saya, itu leluhur kalian. Karena yang di sini cuman standby untuk menemukan mereka kepada Anda semua yang mempunyai anak keturunannya. Ya, Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa, rahayu, rahayu, rahayu. Sehat, semangat, sukses. Satu persatu pemimpin daerah dari 34 provinsi se-Indonesia memberikan wadah berisi 2 kg tanah dan 1 liter air yang diambil dari wilayah masing-masing kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Presiden menuangkan tanah dan air itu ke dalam sebuah kendi yang dinamakan Kendi Nusantara. Prosesi yang disebut Presiden sebagai wujud kebinekaan dan persatuan itu dilakukan di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Senin pagi.
Prosesi Kendi Nusantara itu rupanya memantik kontroversi. Di media sosial, sejumlah kalangan menilai prosesi itu bernuansa metafisik dan klinik. Mereka beranggapan di era revolusi industri seperti saat ini, aksi itu adalah kemunduran peradaban. Pada hari ini kita hadir dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini.